Halo, kembali lagi bersama saya di Insting Johnny. Masih dengan mereview film-film. Sebuah film tahun 2020 dengan judul Run. Film ini bertema kasih sayang ibu pada anaknya. Tapi dalam film kali ini, kasih sayang sang ibu justru berdampak mengerikan. Tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja gas filmnya. Film pun dimulai. Kisah dimulai dengan ditampilkan para dokter dan perawat yang sedang memperjuangkan kelangsungan hidup bayi prematur. Di sisi lain ada seorang ibu yang sedang berdoa untuk bayinya. Lalu tak lama dipanggil ibu tersebut untuk melihat bayinya. Dan ibu ini bernama Diane Sherman. Kita panggil saja Diana. Lalu saat Diana bertanya, apakah anakku akan baik-baik saja? Tiba-tiba layar menjadi gelap dan menampilkan 5 penyakit beserta penjelasannya. Setelah 17 tahun telah berlalu, kita ditampilkan perkumpulan ibu-ibu dari anak-anak yang sekolahnya di rumah atau biasa disebut homeschooling. Para ibu-ibu ini saling curhat karena sedih akan ditinggal anaknya kuliah. Tapi ada satu ibu yang tetap santuy dan tak khawatir sedikit pun. Padahal usia anaknya sudah waktunya untuk daftar kuliah. Siapakah si ibu ini? Siapa lagi kalau bukan Diana? Dan inilah Chloe Sherman, anak dari Diana. Sejak kecil Chloe mengalami kelumpuhan pada kakinya. Bahkan setiap pagi Chloe selalu mual dan muntah. Kulit-kulitnya juga bercak-bercak merah. Itu semua karena Chloe kelebihan zat besi. Setiap hari Chloe harus minum obat dan makan makanan yang sehat. Karena selain lumpuh dan kelebihan zat besi, Chloe juga mengalami asma dan diabetes. Seperti yang terlihat, Chloe suntik insulin untuk mengontrol gula darahnya. Meskipun Chloe sekolah di rumah, tapi ia adalah anak yang cerdas. Dan Chloe sangat ingin masuk ke universitas ternama. Tapi saat tukang pos datang, lagi-lagi kata ibunya, Chloe belum diterima. Ketika selesai makan malam dan ternyata setelah dicek kadar gulanya Chloe sangat rendah, maka Chloe boleh makan coklat tapi hanya 1. Lalu kemudian Chloe melihat di YouTube tentang universitas yang sangat ia idam-idamkan. Seperti yang saya bilang, Chloe adalah anak yang cerdas. Bahkan ia juga cukup ahli dalam hal-hal robotik. Sebelum tidur, Diana menonton video masa kecil Chloe yang sedang makan kue. Di video itu, Diana meminta Chloe kecil untuk mengatakan "Hai Mommy". Lalu saat dalam video itu, Diana balik menyapa "Hai Chloe". Seketika Diana yang ini berhenti tersenyum. Keesokan paginya saat Chloe sedang belajar, Diana pulang dengan membawa barang belanjaan. Barang belanjaan itu pun ditaruh di atas meja makan. Dan tiba-tiba Diana mendapat telepon, lalu keluar sebentar. Di saat itulah Chloe diam-diam mengambil coklat yang baru dibeli ibunya. Tapi tak disangkanya, Chloe malah menemukan obat yang juga baru dibeli, namun atas nama Diana. Singkat cerita, seperti biasa, sebelum tidur ibunya memberikan obat pada Chloe. Tapi ternyata obat yang atas nama Diana tadi malah diberikan pada Chloe. Chloe pun langsung jujur tentang mencuri coklat pagi tadi. Lalu ia bertanya, bukankah obat ini milik ibu? Kan tertulis nama ibu di situ. Tapi kata Diana, itu hanyalah tanda penerima. Alhasil Chloe pun tetap meminum obatnya. Saat bangun pagi, Chloe diberi obat kapsul hijau itu lagi. Chloe pun mulai berpikir sebenarnya obat apakah ini. Maka saat ibunya sudah pergi, di situ Chloe menggunakan robot penjepitnya untuk mengambil obat kapsul hijau tersebut. Dibawalah obat itu ke kamarnya, dan ternyata nama obat itu adalah Trigoxin. Tapi anehnya, kini obat itu telah berganti atas nama Chloe Sherman. Wah, makin curigalah Chloe pada ibunya. Alhasil Chloe mencoba mengelupas label obat tersebut. Dan ternyata memang ada nama Diana di situ. Malam pun tiba, dan seperti biasa, sebelum tidur Chloe minum obat yang diberi ibunya. Tapi setelah ibunya menutup pintu kamarnya, Chloe memuntahkan obat kapsul hijau tersebut. Ketika tengah malam, Chloe diam-diam keluar kamar, lalu turun ke lantai bawah dan menyalakan komputer, lalu mencari tahu di Google tentang Trigoxin. Namun sayangnya tak ada akses internet.
Tapi di ujung ruangan itu seperti ada Diana yang sedang memperhatikan Chloe. Keesokan paginya, Chloe mendengar ibunya sedang komplain pada petugas IndiHome. Setelah selesai menelepon, Chloe bertanya pada ibunya, kapan internetnya bisa kembali digunakan. Diana pun belum tahu akan hal itu. Tapi seketika Diana balik bertanya, bagaimana Chloe bisa tahu jika akses internetnya sedang terobel? Maka Chloe pun berbohong jika tadi malam saat Diana sedang tidur, Chloe menggunakan komputer untuk mencari tahu kenapa printernya terus mati. Tapi belum menemukan jawaban karena tak ada akses internet. Ketika Diana sedang di kebun belakang rumah, di situ Chloe mencoba menghubungi apotik. Namun ternyata apotik tersebut tahu jika itu adalah nomor telepon rumah Diana. Alhasil Chloe mencoba menghubungi nomor layanan 411 untuk menghubungkan telepon rumahnya dengan apotik yang lain. Namun ternyata ada biaya untuk hal tersebut. Tak kehabisan akal, Chloe pun mencoba menghubungi nomor secara acak. Beruntung ada orang yang menjawab telepon dan mau membantu Chloe. Chloe meminta orang tersebut untuk mencari di internet tentang gambar obat Rigoxin. Dan ternyata kata orang tersebut, obat Rigoxin adalah pil kecil dengan warna merah. Malam pun tiba. Ketika makan malam, Chloe mengajak ibunya untuk menonton bioskop besok. Lalu keesokan paginya pun mereka siap berangkat. Tapi sebelum OTW, Chloe membawa obat-obatan yang telah ia simpan sebelumnya. Sampailah mereka di kota dan film bioskop pun dimulai. Di saat lagi asik-asiknya nonton, Chloe bilang pada ibunya untuk pergi ke toilet. Tapi bukannya ke toilet, Chloe malah pergi ke apotik di sana. Tiba di dalam ternyata antriannya cukup panjang. Maka Chloe pun memohon untuk mendahului dengan alasan darurat. Dan ternyata si apoteker dan Chloe sudah saling mengenal. Tak butuh waktu lama, Chloe langsung menanyakan obat kapsul hijau tersebut. Namun karena obat tersebut bukan atas nama Chloe, maka si apoteker tak bisa memberitahu karena hal tersebut termasuk privasi. Tapi Chloe tak putus asa. Ia berbohong jika dirinya dan ibunya sedang bermain game tebak-tebakan. Alhasil, si apoteker menjawab jika obat itu digunakan untuk seekor anjing. Obat ini bernama Raidoken yang fungsinya sebagai pelemas otot dan mengurangi nyeri pada seekor anjing. Chloe pun menanyakan efek Raidoken jika digunakan untuk manusia. Tapi seketika ibunya datang ke situ, maka dengan segera si apoteker menjawab jika hal itu bisa membuat kaki manusia mati rasa. Wah, wah, wah. Langsung terdiam 1000 kata si Chloe. What happened to you? Are you at? Chloe, look at me. Please. Sampailah Chloe di rumahnya, tapi masih pingsan karena telah dibius oleh ibunya tadi. Dan kini Diana sangat khawatir jika Chloe tak akan percaya lagi pada dirinya. Keesokan paginya, Chloe terbangun dengan sarapan yang telah disediakan di kamarnya. Dan ternyata Chloe telah dikurung. Bukan hanya dikunci, tapi juga diganjal gagang pintunya dari luar. Karena Diana tahu Chloe anak yang cerdas. Chloe pun berencana keluar lewat jendela, tapi sebelum itu ia mengisi tenaga dulu. Lalu membawa solder dengan kabel yang panjang. Dan juga menampung air minum di mulutnya untuk memecahkan kaca jendela nantinya. Dengan hati-hati, Chloe pun merangkak di atas genteng, pelan-pelan tapi pasti, hingga sampailah Chloe di salah satu jendela. Solder panas pun ditancapkan, lalu setelah itu air di mulutnya disemburkan. Dan boom! Setelah berhasil masuk, ternyata asmanya mulai kambuh, dan ia juga lupa membawa inhalernya. Alhasil, Chloe pun harus berjuang kembali ke kamarnya untuk mengambil inhalernya. Dengan kursi rodanya, Chloe pun segera menuruni tangga. Tapi lagi-lagi, ternyata kabel-kabel eskalatornya telah diputus oleh Diana. Tak mau putus asa, Chloe pun menjatuhkan kursi rodanya. Tapi sayangnya, ia juga terjatuh dari tangga.
Sakit? Ya pastinya. Tapi saat Chloe sedang terkapar, ajaibnya di situ Chloe bisa menggerakkan jari kakinya. Karena memang sudah lama tak minum obat dari ibunya. Chloe pun semakin semangat dan kini ia berusaha keras untuk kembali duduk di kursi rodanya. Segera Chloe pergi dari rumah setan tersebut. Tapi saat sampai di jalanan, ternyata ada mobil yang akan lewat. Chloe pun langsung sembunyi, tapi ternyata yang lewat adalah mobil si tukang pos. Maka Chloe langsung menghadangnya dan hampir saja tertabrak. Segera Chloe meminta tolong untuk membawa dirinya pergi, tapi tak disangkanya datang mobil Diana di situ. Diana yang sempat melihat Chloe pun langsung berhenti dan keluar dari mobilnya. Seperti yang diminta Chloe, maka si tukang pos melarang Diana untuk menemui Chloe. Alhasil Diana menghubungi polisi untuk melaporkan jika si tukang pos telah melarang sang ibu menemui anaknya. Tapi untungnya tak ada sinyal di situ. Diana pun memohon-mohon untuk dipertemukan dengan Chloe, tapi si tukang pos tetap melarang. Maka Diana hanya ingin untuk membuntuti mobil si tukang pos sampai di rumah sakit. Tapi alih-alih membuntuti, di saat si tukang pos akan menutup pintu belakang mobilnya, tiba-tiba akhirnya Chloe kembali ke rumah setan itu lagi. Di dalam ruangan, Chloe menemukan ada cairan kental hitam pekat yang entah digunakan untuk apa oleh Diana. Selain itu, Chloe juga menemukan beberapa berkas yang ternyata berkas tersebut adalah surat diterimanya Chloe sebagai mahasiswa di universitas yang ia idam-idamkan selama ini. Di situ, Chloe langsung marah karena telah dibohongi oleh ibunya selama ini. Wah, ibu setan, ibu setan. Setelah diacak-acak, Chloe melihat ada box dengan nama Diana. Tapi saat akan mendekatinya, ternyata kursi rodanya telah dirantai. Alhasil, Chloe pun merangkak ke arah box tersebut. Dibukalah box tersebut dan di dalamnya Chloe menemukan foto balitanya yang sehat-sehat saja. Bisa berdiri, bahkan bisa berlari. Bisa berdiri, bahkan bisa berlari. Bisa berdiri, bahkan bisa berlari. Tak hanya itu, Chloe juga menemukan surat kematian dari bayi kandung Diana yang telah mati 2 jam setelah kelahiran, persis dengan hari kelahirannya Chloe. Wah, itu artinya Diana bukanlah ibu kandungnya Chloe. Di situ juga Chloe menemukan berita koran masa lalu, di mana ada seorang ibu yang telah kehilangan bayinya di hari, bulan, dan tahun yang sama dengan matinya bayi Diana. Saat Diana telah datang, Chloe langsung bilang, "Kau bukan ibu kandungku." Tapi Diana tetap menyangkal. Kini Chloe pun semakin curiga jika Dianalah yang telah membuat Chloe selama ini menderita berbagai penyakit. Oke, tak ada minum obat-obatan lagi. Lupakan semua ini. Kita mulai keluarga ini sama seperti dulu, kata Diana. Tapi Chloe tetap menolak hal itu. Ya, karena ia tahu selama ini yang dilakukan oleh Diana bukan untuk kebaikan Chloe, melainkan untuk kegilaan Diana. Seketika Diana marah lalu mengambil alat-alat anehnya yang entah akan digunakan untuk apa. Tapi tak disangkanya, cairan kental hitam pekat yang telah dicampur akan disuntikan pada Chloe. No! No, Mom, please, no! Mom, please! I don't want... Untungnya, Chloe bisa selamat dengan sembunyi di dalam ruangan lain. Dan gilanya, Diana malah bilang, "Jangan takut sayang, jangan menangis. Aku tidak akan menyakitimu. Ini akan membuatmu melupakan semua hal ini." Apa? Melupakan hal ini? Lupa ingatan dong. Emang gak waras nih emak-emak. Chloe yang melihat banyak sekali obat-obatan aneh di sana, berencana untuk bunuh diri. Maka saat Diana berhasil membuka pintu, di situ Chloe langsung minum obat-obat aneh tersebut. Alhasil Chloe kini berada di rumah sakit.
dan untungnya Chloe berhasil diselamatkan, tapi ia menjadi sangat susah untuk bergerak. Bahkan jari tangannya pun juga susah digerakkan. Tak lama kemudian Diana muncul melihat Chloe di luar jendela karena memang masih dilarang untuk dijenguk. Tapi dari mata Diana terlihat akan merencanakan sesuatu. Chloe yang paham langsung memanggil-manggil sang perawatnya. Lalu di situ Chloe ingin menuliskan sesuatu. Baru huruf M yang ditulis, tiba-tiba ada peringatan pasien kritis di kamar yang lain. Alhasil perawat itu pun pergi meninggalkan Chloe. Disitulah ibu setan preketek, siapa lagi kalau bukan Diana, datang untuk membawa paksa Chloe pergi dari rumah sakit itu. Kini sang perawatnya Chloe telah kembali dan mendapati Chloe telah hilang dari kamarnya. Lalu di situ ia menemukan tulisan dari Chloe, yakni Mom. Di sisi lain, kini Diana yang juga membawa sepucuk pistol akan segera sampai di eskalator menuju lantai 1. Tapi ternyata eskalatornya sedang tak bisa digunakan. Diana pun mencoba mencari jalan lain, tapi tiba-tiba kursi rodanya jadi macet. Dan ternyata Chloe lah yang menahan gerak kursi roda tersebut. Tak butuh waktu lama satpam rumah sakit tiba dan menodongkan pistolnya pada Diana. Dan ya, Diana telah ditembak lalu jatuh tapi belum tewas. Setelah 7 tahun telah berlalu, kini kondisi Chloe sudah mulai membaik. Dan kini Chloe menjenguk ibu palsunya alias Diana di penjara rumah sakit. Di situ Chloe bercerita tentang menjalani hari-harinya yang bahagia. Lalu tak lama Chloe pun pamit pergi untuk selama-lamanya dari Diana. Tapi sebelum itu, Chloe mengeluarkan 3 buah kapsul dari mulutnya untuk ia berikan kepada Diana. Oke, film pun selesai. Wah, asli filmnya ngeri abis. Itulah kalau kita kurang atau bahkan tidak mengimani adanya takdir yang maha kuasa. Apalagi kalau kita berikan 100% cinta kasih sayang kita kepada seseorang, seperti anak, istri, suami, cucu, orang tua, teman, sahabat, atau cuma pacar pun. Kalau mati, kita bisa frustasi, sudah sedih berlebihan, marah berlebihan, hingga membuat kita trauma. Ujung-ujungnya kalau nggak gila ya bunuh diri. So, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah cintailah sesuatu dengan sewajarnya, karena apapun di dunia ini tak ada yang abadi. Oke, thank you, salam damai, dan goodbye.